Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dapat menemui kita di luar. Kita sepakat untuk duduk, bersama. Kita asela tuju arempa secara adat tengka Madura. Siap. Ada jaminan tidak akan ada kerusuhan dari masyarakat jika Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat tidak bisa menemui kita di luar. Apa alasan Anda? Karena kita berani duduk musyawarah dan bersilah secara adat tengka Madura. Seperti itu. Ini tidak main-main. Perbuk di sini. Makanya pada poin kedua kita menjelaskan dan mengkritisi ini bahwa memang betul-betul tidak siap seleksi tambahan ini dilakukan di Kabupaten Sumeneb. Dan juga kami nilai adanya pembatasan dalam seleksi tambahan itu, yaitu jumlah 5 saja yang diambil sebagai calon. Ini kita duga juga melanggar hak kewarganegaraan, di mana tujuan utama diadakannya pilkades yaitu dipilih langsung oleh rakyat, karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Betul. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Saya ingin tahu alasannya Kepala Dinas dalam membentuk Perbup ini secara bersama-sama. Katanya ketika saya baca-baca di komentar ada akademisi, ada pakar hukum. Saya bukan tidak percaya, saya percaya Anda bisa mengalami itu. Tapi cuma satu, manusia itu tidak akan benar seutuhnya, pasti punya kelemahan di situ. Maka dari kelemahan itulah dasar kita melakukan suatu pengawalan, memberikan aspirasi secara tertib dan aman datang ke sini. Jarang-jarang masyarakat desa dulu yang wilayahnya paling di barat, Kecamatan Peragaan, datang ke Kabupaten Sumeneb, karena memang ini sudah Perbup amburadul, Perbupnya lelucon, mentang bupati saja tidak diatur skornya, aneh seperti itu. Ini Bapak Ramli sudah menghadiri kita. Kasih tepuk tangan. Duduk bersama. Bapak Ramli. Kita kondusif. Sini aja, Pak. Pak Ramli. Hidup Bapak Ramli. Hidup. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa tapangki sarang tak masuk dulu ini. Bisa tapangki sarang Tantaretan Jakarta dari Desa Karduluk. Luar biasa, dan perlu memberikan satu apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya. Panjenengan sudah hadir ke kabupaten di Dinas PMD. Saya yakin panjenengan ingin benar-benar berpartisipasi aktif mengawal pilkades sesuai dengan aturan. Pilkades Beni Perak Desa Karduluk, semua desa se-Indonesia, desa Indonesia pada wajib mabada pilkades. Nah, karena semuanya harus sesuai dengan aturan. Pilkades Sumeneb sudah diatur secara teknis dalam peraturan bupati. Peraturan bupati pun adesar peraturan di atasnya. Jadi perak majernak pan-panapang saya atur di atas. Ini amanat undang-undang, beda PP, beda peraturan Menteri Dalam Negeri, beda terakhir di peraturan bupati. Peraturan semuanya, aturan itunya nikah tidak ada yang abadi, Pak.
undang-undang bisa yoba, perda yoba, perbuk juga bisa yoba. Tapi keangkui bisa ngoba juga beda aturan mainnya, itu beda dasar. Telepon fokus kasih sampaikan pada kesempatan semakin masalah calon dari luar bisa. Aturan bab pendaftar nikah Pak, dari jimen sering aba-aba, sering aba-aba. Jimen kartu warga desa tak oleh dari desa lain. Tahun petok sangat aba boleh penduduk luar sepenting nyaman napa penduduk asli awalnya boleh. Kemudian aba boleh di undang-undang nomor 6 makin jasara undang-undang nomor 6 tentang desa. Di undang-undang nomor 6 jelas diamanatkan pada awalnya adalah warga negara Indonesia kudu penduduk desa setempat minimal 1 tahun nikah jimin tahun 2014. Ternyata sejak tahun 2015 amanat undang-undang nikah ampun iyoba eralat berdasarkan keputusan MK Mahkamah Konstitusi nomor 111 tahun 2015 bahwa dalam pilkades semua warga negara Indonesia, kira-kira begini, sudah tak hafal. Garis besarnya adalah semua warga negara Indonesia kenging daftar eka di Maabisaos. Ini ke aturan semangken. Satu jutaan. Makin terus sakit. Jadi aturannya begitu. Semua warga negara yang memenuhi persyaratannya banyak Pak. Benih perak KTP, sanajan andi KTP, tapi tak andi ijazah ya tak bisa. Tak andi akta kelahiran tak bisa. Tak andi SKCK dari polisi juga tak bisa. Jadi masalah status kependudukan nikah salah satu dari sekian banyak beda 14 yang wajib dipenuhi. 14 nikah tak lengkap dia tak bisa. Makanya kalau yang permasalahannya status kependudukan, sepenting andik KTP Indonesia boleh mencalonkan di mana saja. Dan hal ini terjadi di desa-desa lain, benih perak ekar culuk. Selesai. Berikutnya mana di beda aspirasi, kasokan, usulan, toreh pada perjuangkan. Pola sahabat lebat panjenengan peraturan mereka pas bisa auto bani Al-Quran Pak, undang-undang perbuk ini kalau iya bila baik tapi undang-undang benih kewenangan kabupaten ini kita pahami. Kabupaten Sumeneb semua kabupaten tak bisa ngobrol pas mulia tak mulia misalnya mon benih penduduk karduluk tak oleh calon misalnya tak bisa bupati ngatur itu sebab perintah dari pusat siapapun oleh calon karduluk tak dikenal bayangan Pak, tak ada yang perbuk sampai undang-undang istilah bayangan bonen-bonan napapun. Oke, cukup ya. Apa yang kedua? Nomor 1 kita diskusi dulu Pak. Kita diskusi. Kita diskusi per poin teman ada 3 poin. Oke, silakan. Singkat, padat, di Nissan ngejagakan jana panas. Ini kesalahan keadaan di sana lain. Ayo, kenapa yang bisa kita kawal Pak demi kebaikan? Kaulah juga akan tampil di depan kalau demi kebaikan. Ini kewajiban kita bersama. Kau ngalem kesampaian luar biasa. Bermobil kades ke depan saya.
Oke, ayo kawal sama-sama. Oke, Angki tenggulang juga matura kayak itu. Menabi poin pertama kayak itu memang sudah diatur bahwasanya kayak itu masih dari luar yakin masuk ke dalam. Nanging aturan kayak itu harus cocok dengan masyarakat pertama. Harus cocok dengan lokal wisdom masyarakat. Angki kayak itu kebudayaan nang ekar dulu sebelum awal epon setelah orang putra daerah mendaftarkan diri ke itu tidak ada permasalahan. Ketika kita pada 4 September di luar, tapi jumlah itu bakal calon ke itu mulai meronta-ronta karena apa yang didukung kita 3 putra daerah kasak mencalonkan diri dan dicoblos oleh masyarakat, ketiga-tiganya lolos sebagai calon. Itu saja permintaan di nomor pertama. Dan ini petisi ke Intok, tanda tangan penolakan serta surat keberatan yang akan kami ajukan terhadap Bupati Sumeneb dan ditembusi ke DPRD ke Intok sebagai akses jangka panjang bahwa kami tidak ingin mendengar lagi di pilkada selanjutnya ada calon dari luar karena di Desa Kaduluk tidak cocok dengan lokal wisdomnya. Betul, tidak cocok Pak. Ini sudah dibuktikan 2700. Artinya sampean mau tidak mau karena memang ini aturannya sudah jelas memperbolehkan, ya sudah boleh hari ini. Tapi untuk 2024 ingat, ini petisi berlaku karena ini adalah suara masyarakat. Angki cek selagenya, angki dan segala pemberitahuan kasar. Menabi seleksi tambahan, oke, masuk dari luar seleksi tambahan juga dilaporkan untuk di juridical review ke MK karena diatur di Permendagri. Ini tidak akan terjadi masalah yang seperti ini. Karena kenapa? Karena yang kami duga 2 orang putra daerah dari calon kita dihalangi di seleksi tambahan itu, sehingga yang pertama itu tujuannya pilkades itu dipilih langsung oleh masyarakat akhirnya dijatuhkan oleh sistem seleksi tambahan. Kan meruahnya ini di mana, kan aneh. Jadi saya rasa ini tidak usah dipanjangkan karena jelas memang hari ini oke lah jalan dari luar. Tapi kami minta dengan hormat segera dilakukan suatu penimbangan. Maksudnya punya betas orang rakyat semilya. Rakyat tak setuju jo. Kita mengirimkan surat keberatan untuk mentiadakan calon dari luar. Kalau itu undang-undang dibuat dari masyarakat, penolakannya dari masyarakat juga. Jenengan punya kewajiban menyampaikan ke MK juga untuk juridical review, bukan hanya terkait di masuknya bolehnya dari luar ke dalam pendaftaran, tapi juga di seleksi tambahan ini harus di juridical review. Karena kenapa Pak? Seleksi tambahan ini masuk sudah kepada poin 2. Seleksi tambahan ini hanya meluluskan 5 bakal calon toh. Ini diindikasikan juga melanggar hak kewarganegaraan karena pada awalnya tujuan dari pilkades itu dipilih langsung oleh masyarakat. Ternyata ini dicegal oleh sistem, itu lolosnya 5 orang. Terkait masuk pada poin 2 kritisi Perbu Kaintok pada Perbuk 15, kenapa mantan bupati di sini tidak diatur? Siapa tahu ada mantan bupati nanti yang berasal dari desa tertentu, dia ingin memajukan desanya, daftarlah kepala desa, kan betul? Tapi ini percuma karena pangkat mantan bupati ini tidak ada skornya, jadi kepangkatannya tidak absah di pilkades itu. Ini kan aneh nih contoh yang kami kira yang pertama. Terus pangkatnya DPR dan DPRD ini ketika mencalonkan diri mantan DPRD ini ke kepala desa, ini poinnya berada di bawah mantan kades. Ini teori apa yang digunakan dalam sistem penyekoran seperti itu? Saya rasa seleksi tambahan ini masih belum siap.
dan panjenengan pun harus mendesak Pak Bupati untuk mentiadakan seleksi tambahan, betul? Harus segera mendesak Bapak Bupati, karena perbub kita pengaturan teknis terkait seleksi tambahan ini tidak siap masih. Secara selisih skor, misalkan saya kasih contoh SMP SMA selisihnya 1, mulai ke D1 D2 D3 selisihnya 1,5, naik 1 lagi selisihnya 2. Ini sehingga tidak peraturan ini yang mengakibatkan melonjaknya nilai dari mantan kepala desa, sehingga mantan DPR pun kalah secara skori. Padahal kalau kita ketahui, jadi DPR itu tidak main-main seperti itu. Bukan hanya dipilih satu desa, betul? Kriterianya ada dapil. Itu artinya dari sini jenengan perlu ketahui bahwa kita menyuarakan ini bukan cuman hanya kepentingan desa dulu, tapi kepentingan bagi seluruh desa di Kabupaten Sumedang. Betul? Betul seperti itu. Monggo untuk dijawab poin nomor 2. Luar biasa, terima kasih Mas. Jadi perbuk besar aturan di atasnya sepakat lebih. Kedua, perbuk nikah oleh bahas orang banyak. Bupati juga tidak sewenang-wenang, walaupun bupati punya kewenangan. Apa buktinya? Bahas sudah melibatkan akademisi, praktisi hukum dengan dewan, bahkan sudah difasilitasi dengan gubernur. Perbuk kita itu lamareh sebelum diundangkan lah bahas lanjut. Betul, memang pasti beda antar kabupaten gitu Pak. Maka disitulah saya kocak muatan lokal, cara metongnya beda. Seperti itu ya penjelasan saya. Kemudian terhadap bedena keinginan pamangki, aspirasi, pangatero macam ini ngereng kawal sama-sama. Kalau arahnya ke judicial review, ngubah undang-undang, dari perorangan juga boleh Pak mengajukan. Perubahan ini adalah oleh usulan perorangan, beni oleh Pemda juga, yang awalnya khusus penduduk desa pas awal jadi bebas, mereka benih bupati yang mengusulkan Pak. Justru dari orang-orang macam sampean, ayo menlakar berdekasokan lain, secara oneng dari katuluk ini yang bisa menelurkan. Kalau memang ini kita sepakati yang saya mendorong, ayo kita berjuang sama-sama. Kalau ini disepakati ke depan lebih perbuk lokal Sumeneb pasti ingin mengatur paling Pak, dan itulah kesepakatan akhir. Jadi bupati sesuai dengan kewenangannya sudah menetapkan peraturan itu, tapi tidak sewenang-wenang. Hal-hal lain secara teknis bagaimana ini penilaian ini, yaitulah hasil kajian. Kelebun tertinggi ini tak nomornya sekian. Poin pentingnya adalah pengalaman di pemerintahan desa. Kaulah kabis PMD kalah ke Kelebun sebab kaulah tak pernah jadi aparatur di desa. Bisa nikah tak serta merta para orang pinter, tapi yang punya karisma dan semacamnya. Maka disitulah muncul rumusan-rumusan teknik penghitungan. Itu penjelasan singkatnya. Ngereng tetap perlu menghargai upaya sampean nih. Jadi pilkades ini ayo tetap jalan, dan apapun hasil karena lebih dari 5, maka berlakulah seleksi tambahan. Pada tak bangki Pak, nanti ada ujian. Pada ujian pas siapapun yang masuk 5 besar mon cocok pele, tak cocok pele, tak kira detik kan nengki wes, saya kira itu. Ini poin kedua masih belum selesai ini Pak. Di poin kedua sudah saya paparkan barusan, kelemahan-kelemahannya perbuk di bagian domisili kan sudah tidak diatur. Saya rasa kita menganggap bahwa seleksi tambahan ini tidak siap dilakukan seperti itu. Jadi maunya kita
kita harus memilih secara langsung calon yang kita dukung seperti itu secara masyarakat.